Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinsesa dengan NIM 22.018.47. 474 izin untuk mempresentasikan hasil dari program deteksi penyakit aritmia menggunakan Python dari Google Colab. Di sini untuk langkah yang pertama, mounting Google Drive, karena untuk datasetnya itu saya simpan di Google Drive. Kemudian menuju ke path spesifik tempat dataset itu disimpan, yaitu di My Drive, kemudian masuk ke Google Colab atau Colab Notebooks, kemudian masuk ke Meetbih underscore database. Jadi di dalam Meetbih underscore database itu ada file berekstensi CSV dan TXT yang merupakan dataset bersumber dari Kaggle, yang mana dari Kaggle itu mengambil langsung dari Meetbih dataset. Lalu untuk yang baris kedua itu ada library yang digunakan, ada seperti OS, NumPy, Pandas, TensorFlow, sklearn, kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi hasil. Kemudian ini untuk menyamakan ukuran jendela dari potongan sinyal ECG, yaitu 187 sampel standar dari MIT. Untuk window size-nya 187, kemudian untuk half window-nya itu dari window size dibagi dua untuk mengambil sinyal kiri sampai kanan dari titik detak. Nah, kemudian untuk fungsi membaca file anotasi dari file txt menggunakan fungsi default annotation dengan parameter txt-path. Kemudian untuk annotation-nya diberi array kosong. Nah, kemudian di sini untuk memecah per spasi menggunakan part sama dengan line strip split. Kemudian untuk validasi format itu menggunakan percabangan if panjang dari parts itu lebih dari atau sama dengan 3 dan panjang dari part ke satu itu divalidasi dengan is digit. Lalu untuk posisi sampel menggunakan sampel index. Lalu untuk label atau kelas aritmia itu ada dua, partsnya itu ada dua. Kemudian untuk menggunakan tuple untuk posisi dan label, kemudian return annotation. Lalu mendefinisikan label n sebagai normal dan sisanya sebagai abnormal. Karena untuk data uh, MID ini ada beberapa uh, karakter yang mengidentifikasi keadaan apakah dalam keadaan normal atau keadaan abnormal. Nah, karena untuk keadaan abnormal itu ada banyak, misalnya ada L, R, V, A, F, E, J, E, A. Nah, maka untuk yang non normal itu semua dijadikan satu sebagai abnormal classes. Sementara untuk normal classes hanya satu saja, yaitu karakter N. Lalu gabungkan semua kelas yang diproses menggunakan selected classes. Jadi selected classes ini menampung isi dari normal classes dan abnormal classes. Lalu siapkan list kosong untuk menyimpan data sinyal dan label, X untuk fitur atau sinyal, Y untuk label. Nah, lalu ini untuk mengiterasi semua file di folder dataset dengan mengambil file sinyal atau CSV, kemudian ambil nama dasarnya tanpa ekstensi, lalu cari file anotasinya. Lalu jika anotasi tidak ditemukan, maka akan di-skip atau dilewati. Kemudian membaca file CSV sebagai sinyal, yang mana nanti dikonversi ke numerik dengan membuang NaN atau nilai yang tidak ada isinya, seperti itu. Lalu di flatten menjadi satu dimensi, array satu dimensi dari dua dimensi menjadi satu dimensi dengan flatten. Kemudian ambil notasi dari file txt, lalu melewati label yang tidak dipilih. Kemudian mengambil jendela sinyal berdimensi 187 sampel di sekitar titik label. Nah, lalu menambahkan sinyal ke X. Untuk Y-nya itu ada dua kelas, yaitu 0 untuk normal dan satu untuk abnormal. Lalu konversi X dan Y ke array NumPy. Lalu normalisasi sinyal ECG ke rentang -1 hingga 1 menggunakan X sama dengan X dibagi NP max dengan parameter NP-ABS-X. Kemudian fungsi augmentasi ditambahkan karena untuk data normal sendiri itu sangat besar ukurannya atau jumlahnya, tetapi untuk uh, abnormal itu hanya sedikit, sehingga ketika dicoba pertama tanpa menggunakan fungsi augmentasi terjadi overfitting karena model itu hanya mengenali uh, kelas yang dominan saja, karena
kelas normal atau kategori normal itu jumlahnya lebih banyak daripada kelas abnormal, sehingga harus menambahkan augmentasi. Augmentasi itu merupakan proses untuk memperbanyak data, tapi di sini dalam konteks untuk memperbanyak data yang minoritas saja, yaitu adalah kelas abnormal. Ada beberapa teknik yang digunakan saat mengaplikasikan augmentasi sebagai data data artificial tambahan dari data asli. Nah, di sini saya menggunakan time shift, scale amplitude, sama flip sinyal. Nah, jadi augmentasi ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik, tapi di sini saya hanya menambahkan tiga saja karena menurut saya tiga itu sudah cukup. Lalu augment factornya tuh bisa di customize, misalnya tiga untuk data abnormal yang tidak terlalu sedikit, tapi di sini saya memberikan nilai untuk augment faktornya 7 karena untuk data abnormalnya itu cukup sedikit, jadi saya berikan nilai 7. Lalu menggunakan Gaussian nose, terus ada time shift, scaling amplitude, kemudian flipping, itu semua diaugmentasi. Lalu disatukan kembali dengan concatenate, itu untuk menggabungkan dari yang data asli dengan data yang telah diaugmentasi. Nah, kemudian dinormalisasi ulang setelah augmentasi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian data, lalu mereshape untuk CNN dari n sample 187 jadi n sample 1871. Jadi untuk menghindari error di sini harus ditambah satu untuk di X totalnya. Lalu ubah label menjadi one hot encoding atau binary 1 0, ya, karena tadi kan kelasnya itu hanya dua ya, normal dan abnormal. Jadi merupakan binary classification. Lalu di sini mengacak data, kemudian menentukan test size atau train test splitnya itu dengan nilai 80% untuk training dan 20% untuk test size. Lalu random state-nya diberi default yaitu 42. Kemudian di sini menambahkan bobot untuk balance atau menyeimbangkan data yang besar dengan data yang kecil, meskipun tadi sudah melalui proses augmentasi, namun harus menambahkan class weight balance karena kebanyakan data yang tidak seimbang antara kelas satu dan kelas lain itu akan mengalami imbalance, sehingga di sini menggunakan class weight balance agar menghindari terjadinya overfitting di akhir. Kemudian setelah itu membuat model. Nah, yang pertama itu ada menggunakan model sama dengan model sekuensial. Ada beberapa parameter yang digunakan menggunakan layer, yaitu um, batch normalization untuk normalisasi batch, kemudian memanggil pooling dengan pool size 2, lalu untuk konvolusi kedua itu 64. Oh ya, tadi untuk konvolusi pertama itu nilainya 32 dengan kernel size-nya 5, activation-nya ReLU. Kemudian untuk yang konvolusi satu dimensi kedua itu diberi nilai 64. Untuk filter size-nya, kernel size-nya 3, activation-nya ReLU. Kemudian memanggil batch normalization lagi, kemudian memanggil max pooling dengan pool size-nya 2, menggunakan pattern untuk mengubah ukuran menjadi satu dimensi, lalu memanggil fully connected layer, yaitu atau dense layer ya, dengan nilai 64, activation-nya merupakan ReLU. Nah, kemudian untuk regularisasi itu diberi nilai dropout 0,5 karena dropout ini bisa mencegah terjadinya overfitting kepada data yang tidak seimbang antara kelas satu dan kelas yang lain. Nah, lalu untuk output dua kelas itu menggunakan activation softmax atau ini output layer ya, menggunakan dua kelas yaitu normal dan abnormal seperti itu. Kemudian compile model dengan optimizer-nya Adam Optimizer, kelasnya categorical cross entropy karena targetnya tadi one hot encoding dan juga ada beberapa kelas seperti itu. Kemudian matriksnya yang digunakan adalah accuracy. Kemudian di sini melatih model dengan model fit yang di dalamnya itu ada beberapa parameter seperti epoch. Di sini diberi nilai 20 karena data yang cukup banyak karena sudah diaugmentasi untuk kelas yang abnormal tadi. Lalu batch size-nya 64, validation splitnya atau pembagian nilai validasi 20%, verbose-nya diberi 2, class weight-nya dipakai untuk mengatasi imbalance.
Nah, lalu menggunakan early stopping. Nah, di sini early stopping ini berfungsi untuk menghentikan epoch ketika validation loss-nya itu tidak ada kenaikan perubahan. Seperti itu. Selama N atau passionnya ini bisa di-customize tergantung dengan jumlah data yang diperkirakan telah didapatkan seperti itu. Di sini saya menggunakan passion 5 karena datanya sudah termasuk banyak puluhan ribu sampai ratusan ribu karena tadi sudah diaugmentasi seperti itu. Lalu di sini untuk menguji akurasi dengan model evaluate, X-test, Y-test, dan verbosnya diberi nilai 0. Lalu yang terakhir itu untuk classification report untuk precision, recall, F1 score, dan support. Di sini ada dua kelas, normal dan abnormal. Nah, di sini dengan cara mengambil indeks prediksi tertinggi dari ARG Max dengan YPRET akses pada satu, kemudian ambil indeks label sebenarnya karena untuk mengetahui baik atau tidaknya model itu adalah dengan melihat prediksi dan label sebenarnya seperti itu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa normal itu untuk precision-nya 0,23, recall-nya 1, F1 score-nya 0,37. Lalu untuk abnormal itu precision-nya 1, recall-nya 0,66, dan F1 score-nya 0,80. Sebenarnya untuk abnormal ini masih belum bagus ya, karena kan dia recall-nya 0,66 masih terhitung rendah. Pasti ada beberapa data abnormal yang diprediksi sebagai normal. Begitu pula dengan normal, karena di sini recall-nya ada satu nilai satu, berarti ada beberapa data normal yang diklasifikasikan sebagai abnormal. Lalu untuk implementasi menggunakan heat map untuk menampilkan confusion matrix atau CM itu menggunakan um, Seaborn. Di sini mengimport Seaborn karena di atas tadi belum mengimport Seaborn, kemudian mengambil indeks prediksi tertinggi dan mengambil indeks label sebenarnya untuk YPRED dan YTEST, kemudian menggunakan classification report itu untuk kelas normal dan abnormal menggunakan Sklearn matrix untuk mengimport confusion matrix untuk menampilkan heat map dari confusion matrix. Kemudian di sini untuk X-tix labelnya itu normal dan abnormal, kemudian Y-tix label atau untuk sumbu Y-nya itu juga dilabelin normal dan abnormal. Kemudian untuk X itu adalah predicted label atau label yang diprediksi. Kemudian untuk Y labelnya itu adalah label sebenarnya. Seperti itu. Lalu di sini dapat diketahui bahwa kita lihat dari sumbu Y dulu, itu ada true label yang artinya data abnormal itu berhasil diprediksi sebagai data abnormal sebanyak 101.254. Sementara ada yang diprediksi sebagai kelas non abnormal atau kelas normal itu 51.258. Ini menunjukkan sangat tinggi ya. Maksudnya dalam skala yang kita tahu bahwa abnormal diprediksi tepat sebagai abnormal itu 101.294, sementara yang dikelaskan atau klasifikasikan sebagai normal atau kesalahan ya true false itu 51.298 yang artinya ini masih cukup tinggi seperti itu. Yang harusnya bisa dikurangi lagi. Kemudian untuk normal, kelas normal yang memang diklasifikasikan sebagai kelas normal itu ada 14.984. Kemudian hanya ada 25 yang diklasifikasikan salah sebagai abnormal. Nah, sehingga kesimpulannya adalah bisa menambahkan teknik augmentasi lagi di kelas abnormal. Kemudian juga bisa melakukan oversampling dengan menggunakan teknik lain seperti smooth agar bisa menghindari terjadi overfitting. Kemudian bisa meningkatkan juga dropout-nya karena di sini untuk kelas abnormal masih sangat banyak yang diprediksi sebagai kelas normal seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.